Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan lagi pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap atau tentang pemimpin kaum muslimin. Sampai pada ucapan apa kemarin? Siapa yang bisa melanjutkan? Baik, kita baca paragraf sebelum terakhir halaman 132. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari mengatakan wal bai'u wasyira wa sairut tijarati wa ziraati wa sana'i kulliha fi kulli asrin wa ma'a kulli amirin jaizun ala hukmil kitabi wa sunnah. Jual beli dan segala bentuk perniagaan, pertanian ataupun produksi di setiap waktu bersama pemimpin kaum muslimin dibolehkan berdasarkan hukum Al-Quran dan Sunnah. La yadurrul muhtat li dinihi wal mutamasik bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam dzulmu dzalimin. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, yang betul-betul menjaga berpegang teguh dengan agamanya, tidak memadaratkannya kedzaliman pemimpin yang zalim. Kedzaliman pemimpin itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan, yusta'mal alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Kata Rasul, akan muncul pemimpin yang kalian mengetahuinya dan kalian pun mengingkarinya dalam hati. Kemudian kata Rasul, faman arafa, atau dalam riwayat faman kariha faqad bari. Barang siapa yang mengetahui kemungkarannya, mengingkari dalam hatinya, dia terlepas dari dosa. Wa man angkara faqad salim, dan barang siapa mengingkari dalam hatinya, maka dia telah selamat. Walakin maradiya wa taba, yang dosa itu yang ridha dengan kedzaliman pemimpin dan mengikutinya. Kalau kita hanya bersabar, tidak mengingkari dengan ucapan atau mencaci makinya, maka sekali lagi kita tidak berdosa. Ini membantah tuduhan kalau kita nggak ikut demo kita dosa, tidak. Kalau kita nggak mencaci maki pemimpin di medsos, berarti kita dosa, tidak.
Yang dosa itu kalau yang ridho dan yang mengikuti kemungkaran kezaliman pemimpin kaum muslim. Kalau kita bersabar menahan lisan, tidak mencaci maki pemimpin, justru inilah yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Namun sebaliknya, selain itu yang menyelisih hal tersebut itulah yang berdosa. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah, wala jaru jairin, orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti tadi, bersabar menghadapi kezaliman pemimpin, karena Rasul mengatakan man ra'a min amir syai'an yakrahu falyasbir, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai maka bersabarlah. Maka apa? Tidak mungkin orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul berdosa. Yang berdosa yang menyelisihi ajaran Rasul ketika melihat kezaliman pemimpin, mencaci makinya, mengkritiknya di medsos dan sebagainya. Ini yang berdosa karena menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ma yati huwa ala hukmil kitabi was sunnah. Apabila pemimpin memerintahkan untuk hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka wajib didengar dan ditaati. Kama annau lau ba'a washtara fi zamanil imamil adil bai'an yukhaliful kitab wa sunnah lam yanfa'u adlul imam. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah, kalau ada orang yang jual belinya itu menyelisih syariat Allah, entah ada unsur kecurangan, penipuan, meskipun pemimpinnya adil, tidak bermanfaat. Istilahnya kecurangan dalam jual belinya tersebut. Ini sekali lagi perniagaan jual beli kembali kepada pribadi masing-masing, tidak ada kaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah, wal muhakamatu ila qudatihim, berhukum kepada para hakim-hakim yang tentunya tadi mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raf'ul hudud wal qisas, menyerahkan hukuman sanksi pidana al-hudud seperti potong tangan bagi pencuri, qisas bagi yang membunuh, ini diserahkan kepada pemimpin kaum muslim, tidak boleh diambil alih. Dulu ada kasus seperti itu. Ya, ini sekali lagi ada sekelompok orang yang mengambil alih tugas wewenang pemimpin kaum muslimin. Ada temannya yang katanya ikut jihad, berbuat perbuatan keji, dituduh berzina, langsung naudzubillah min dzalik. Waktu itu para masyayikh terutama di kota Madinah mengatakan qatalu, mereka membunuhnya. Karena itu apa? Hak pemimpin kaum muslimin. Ini sebetulnya sudah terang benderang. Sekali lagi, ini masalah hudud, qisas, serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wantizaul huquq min aidil dhalama bi umara'in wa syuratihim. Kemudian menyerahkan hukuman, misalnya aparat ataupun yang di bawah pemimpin yang zalim kepada pemimpin tersebut. Ya, kalau ada bawahan yang berbuat zalim, menyerahkannya kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian wasam wa ta'a liman wallau, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun dari budak Ethiopia. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Meskipun pemimpin itu dipilih dengan jalur yang tidak syar'i, tetap didengar dan ditaati. Sebagaimana dalam sabda Rasul dalam hadis Irbad bin Sariyah, wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi, meskipun yang memimpin kalian dari budak Ethiopia. Di situ ada makna yang tersirat kata para ulama. Secara asal budak tidak berhak menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin yang menguasai seluruh dunia. Namun seandainya dia mengkudeta pemimpin yang sah, khalifah yang sah, dan dia sudah berkuasa, kata Rasul, wasam'i wa ta'a wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Dan ini yang juga diikrarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah, seperti dalam ucapan Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah.
Wasam wa ta'a lil a'imma wa amilil mu'minin al-bari wal fajir. Wa man istama alaihi an-nasu wa radu bihi wa man aliyahum aw ghalabahum bisayf wa sara khalifatan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir, yang manusia bersepakat memilihnya dan ridha kepadanya, atau yang menguasai mereka dengan pedang. Di situ kata Imam Ahmad ada dua jalur meraih kekuasaan. Yang pertama dengan jalur diridhoi oleh manusia, dengan jalur yang syar'i, wajib mendengar dan taat. Atau kata beliau yang menguasai manusia lewat jalur kudeta, jalur pedang. Ini yang enggak syar'i. Tapi kalau sudah berkuasa, wasam'i wa ta'a, kata Imam Ahmad rahimahullah dan juga ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Jadi tidak ada kata tidak wajib mendengar dan taat kalau pemimpinnya dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Ini sekali lagi ucapan yang batil. Batas terakhir tidak boleh mendengar dan taat kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasul dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, alal mar'i al muslim as-sam'u wa ta'a fi ma habba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin. Wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang dia benci, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ini batas akhir, tidak boleh mendengar dan taat kepada pemimpin kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna sabda Rasul, yaqudukum bi kitabillah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang mengarahkan kalian kepada kitab Allah. Kata para ulama, yaitu perintahnya yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa fi maksiatillah. Ini yang diikrarkan oleh para ulama, kecuali perintahnya kalau bermaksiat kepada Allah. Falaisa li makhluqin fiha ta'ah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Al-Khaliq. Sebagaimana kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Al-Khaliq. Bahkan orang tua kita sendiri kalau memerintahkan kepada maksiat, tidak ada kewajiban mentaatinya. Itu bukan durhaka kalau perintah orang tua bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai kepada kesyirikan. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memerintahkanmu untuk berbuat syirik yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli mereka dengan yang baik. Taib lanjut halaman berikutnya, masih bersambung tentang sikap atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu an-nasihatu lil a'immatil muslimin wa amatihim. Wajibnya menasehati pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah, "Tsumma min ba'di dzalik", kemudian setelah itu, i'tiqadu diyana bin nasiha lil a'imma wasairil ummah fid dini wa dunya. Meyakini wajibnya menasihati pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum dalam urusan dunia maupun urusan agama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana dalam sabda Rasul riwayat Muslim, dan ini juga ada dalam Arba'in Nawawiyah. Rasul mengatakan, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Bahwasanya nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Dan ini yang insya Allah akan kita tekankan, akan kita perinci sekaligus menjawab
syubhat yang mungkin agak beredar di hari-hari ini ya, karena beberapa kali ada pertanyaan dari teman-teman tentang ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang mungkin dipahami, disalahgunakan oleh sebagian orang. Bahkan memang pernah dulu kita mendapati syubhat ini sekitar tahun 2014-an lah, dari seorang doktor lulusan Madinah membawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk membolehkan menasehati pemimpin di hadapan umum atau di medsos. Bolehnya mengkritik pemimpin di medsos membawa ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Insyaallah akan kita sekali lagi perinci pembahasan ini, karena sekali lagi syubhatnya sudah menyebar kemana-mana. Makanya kita bawa tumpuan buku ini ya, bukan untuk pamerkan begitu saya, naudzubillah min dzalik, namun sekali lagi untuk memantapkan akidah kita, akidah salafus saleh dalam hati kita, sekaligus untuk membantah syubhat, karena syubhat dalam masa ini sangat luar biasa banyaknya. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhullah ta'ala menulis kitab Tali'atu al-Hiwarid Darid baina sunnati wal khawarid, yang beliau membantah lebih dari 75 syubhat berkaitan tentang pembahasan kita ini. Banyak syubhat ya, yang mungkin beberapa hari ini lagi viral di sebagian teman ya, masalah fatwa Syekh Utsaimin yang disalahgunakan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang sudah paten dan baku dalam akidah manhaj salaf, tidak boleh menasihati pemimpin di hadapan umum ya. Sekali lagi ini yang sudah paten dan baku berdasarkan sabda Rasul yang kita sebut tadi, ad-dinu an-naseha, agama adalah apa? Nasihat. Kemudian Rasul menyebutkan li a'immatil muslimin wa amatihim, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kata para ulama, ketika Rasul membedakan pemimpin kaum muslimin, membedakan antara menasihati pemimpin kaum muslimin dengan menasihati kaum muslimin secara umum, berarti beda cara menasihati kedua golongan tersebut. Kalau pemimpin kaum muslimin ada cara khususnya, yaitu dengan apa? Dengan cara rahasia dan lemah lembut. Dan inilah yang dipahami dan disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim, ulama salaf yang meninggal tahun 287 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Dalam kitab beliau As-Sunnah, ya, setebal ini bukunya, ini kumpulan akidah yang berupa riwayat-riwayat hadis. Ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Namun dalam masalah menasihati pemimpin ini kita perlu sampaikan lagi, sebelumnya sudah kita sampaikan pada kajian yang akidah salaf ashabul hadis. Imam Ibnu Abi Asim ini kitabnya takhrij oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Abi Asim pertama kali membawakan bab, di sini kita perlu baca babnya saja, antum bisa paham apa akidah salaf tersebut. Bab ini pada halaman 478, bab madzukira anin nabi sallallahu annahu zajara ansabis sultan. Bab tentang hadis-hadis Nabi yang melarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Disampaikan diantaranya sabda Rasul SAW, la tasubbu sultan. Namun ini tidak sahih hadisnya. Yang sahih dari Anas bin Malik yang sudah pernah kita sampaikan. Anas bin Malik mengatakan, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar sahabat-sahabat Rasul melarang kami. Apa larangan mereka? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini perintah dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya,
ma dzikra anin nabi sallallahu min amri bi ikramis sultan. Wajibnya memuliakan pemimpin kaum muslimin wa zajri an ihanatihi, dan larangan dari mencaci maki ataupun menghina pemimpin. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih atau hasan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin, Allah akan menghinakannya. Bab berikutnya, bab fi dzikri fadli ta'ziril amir wa tauqirihi. Bab keutamaan memuliakan pemimpin, menghormati pemimpin kaum muslimin. Disampaikan sabda Rasul, hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, khamsun man fa'ala wahidatin minhunna kana dhaminan Allah Jalla. Ada 5 perangai yang barang siapa melakukan salah satunya, Allah akan jamin dia masuk surga. Apa di antaranya? Kata Rasulullah SAW, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tauqirahu. Barang siapa menemui pemimpin untuk memuliakannya, maka dia mendapatkan apa? Jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam salah satu postingan beliau mengatakan ini salah satu sunnah yang terlupakan, yang banyak orang tidak memahaminya. Salah satu cara meraih surga Allah menghormati pemimpin kaum muslimin. Ya, dan ini yang sekali lagi dibawakan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kemudian ada bab lagi fi dzikri sam'i wa ta'ah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dibawakan hadis-hadis yang sahih. Ini yang sudah kita sampaikan. Kemudian bab berikutnya, halaman 509, babu ma yajib ala ra'iyah minan nushi li wulatiha. Bab kewajiban rakyat untuk menasehati pemimpinnya. Disampaikan sabda Rasul di antaranya, salasun la yaghillu alaihinna qalbul mu'min. Ada 3 perangai yang hati orang mukmin itu tidak dengki, iri. Di antaranya wan nasiha li wulatil amr, menasehati pemimpin kaum muslimin. Kemudian dibawakan lagi sabda Rasul yang kita baca tadi, ad-dinu an-nasiha, agama adalah apa? Nasihat, di antaranya li a'immatil muslimin. Nah, ini yang paling penting lagi, setelah beliau membawakan hadis agama adalah nasihat, beliau mengiringinya dengan bab kaifa nasihatur ra'iyya lil wulad. Bab bagaimana menasehati pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi yang dipahami oleh para ulama, menasihati pemimpin kaum muslimin entah khalifah, raja atau presiden tidak sama dengan yang lainnya. Ada aturan mainnya yang khusus yang Rasul telah buat, yang Rasul telah ajarkan, yaitu apa? Kata Rasul, man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Ini inti pembahasannya. Ini yang harus kita pahami dan kita pegang erat sampai mati. Bahwasanya tidak boleh menasihati pemimpin kaum muslimin secara apa? Terang-terangan di hadapan umum, apalagi di medsos. Ya, ini sabda Rasul SAW. Dan kata Syekh Albani, isnaduhu sahih. Ya, memang ada sebagian orang yang karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya berusaha untuk mendhaifkan hadis ini. Maka perlu kita tekankan isnaduhu sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga yang lainnya. Rasul mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Walakin ya'khud biyadih, namun ambillah tangannya, fayakhluwa bihi, berduaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, jika diterima itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addalladhi alaih, jika tidak diterima telah gugur kewajiban. Hadis ini sudah cukup bagi ahlu sunnah wal jamaah yang sejati untuk dijadikan pegangan. Tidak boleh menasehati, mengkritik pemimpin di hadapan umum, apalagi di medsos. Tidak boleh
kritik di kajian-kajian, di mimbar-mimbar khutbah dan seterusnya. Ya, satu hadis saya sudah cukup bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun dikatakan ada ulama fulan yang membolehkan, kita katakan kalau Anda salafi sejati, Ahlussunnah sejati, punya prinsip tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas apa? Sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratan minas sama. Aku qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan, Rasul bersabda, engkau menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar saja, dua manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul. Apalagi ucapan Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Bukan berarti kita meremehkan para ulama atau bahkan tadi Abu Bakar wa Umar, tidak. Cuma sekali lagi, ucapan Rasul tidak boleh dikalahkan dengan ucapan siapapun dari manusia. Dasarnya tadi surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Firqatin Najiyah mengatakan, Al-Firqatun Najiyah la tuqaddimu qaula ahadin ala qaulillahi wa rasul. Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini dalilnya sangat banyak dari sabda Rasul dan juga ucapan para salafus saleh, dan ini sekali lagi sudah dipahami oleh para ulama masyayikh dakwah salafiyah. Namun inilah sekali lagi namanya asyubuhat. Banyak ucapan para ulama yang sekali lagi melarang, mengkritik, menasihati pemimpin di hadapan umum. Sangat banyak sekali saudara. Ya, tapi itulah hati yang sudah ada syubhat. Cari yang apa? Kelihatannya membolehkan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, maka perlu untuk kita apa? Kikis habis syubhat tersebut agar tidak menular, karena ini lebih berbahaya daripada virus corona. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini dari ulama salaf yang jelas-jelas beliau menyatakan tidak boleh menasihati pemimpin di hadapan umum berdasarkan sabda Rasul tadi. Ya, kita mau tambahkan dari ucapan para ulama yang lainnya. Ya, tadi sekali lagi kalau membantah syubhat yang menyebutkan ucapan Syekh Utsaimin, jawaban yang pertama tadi, sabda Rasul ini sekali lagi yang lebih utama. Oleh karena itulah Syekh Abdul Malik Ramadhani ketika ditanya oleh salah satu teman kita tentang fatwa yang membolehkan mengkritik, menasihati pemimpin di hadapan umum, kata beliau, al-ibratu bid-dalil, barometernya ukurannya itu dalil, yaitu sabda Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ya, kalau kata Syekh Utsaimin sesuai dengan pernyataan mereka membolehkan, kita katakan gurunya Syekh Utsaimin melarang, ya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dalam kitab As'ilah wa Ajwibah fil alaqah bainal hakim wal mahkum. Ini ucapan beliau yang sangat masyhur, ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, gurunya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Beliau mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad. Bukan termasuk manhaj salaf menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslimin, wa dzikru dzalik alal manabir, atau menyebut aibnya di mimbar-mimbar khutbah, li anna dzalika yufdi ilal fawdah, karena itu akan menimbulkan kekacauan, wa adami sam'i wa ta'a fil ma'ruf, serta akan menyebabkan manusia tidak lagi mau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa yufdi ilal khat alla yadur wa la yanfa, akan menyebabkan hal-hal yang bermadarat, tidak bermanfaat sama sekali. Walakin at-tariqah al-muttaba inda salaf an-nasiha fima bainahum wa bainas sultan. Namun
cara metode yang benar menurut salaf dalam menasihati pemimpin, yaitu antara yang menasihati langsung dengan pemimpin kaum muslimin, atau wal kitaba ilai, menulis surat kepada pemimpin kaum muslimin langsung, awil ittisal bil ulama, atau meminta bantuan ulama yang dekat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang mengatakan bahwasanya cara menasihati mereka dengan apa? Rahasia, tidak boleh di hadapan umum, dan inilah manhaj as-salaf. Dan ini kita akan nukilkan manhaj salaf dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Ini kita ambil dari kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah. Dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan sebagian teman, karena beberapa kali kita juga ditanya apa saja referensi kitab-kitab apa saja sebagai rujukan dalam masalah ini, masalah akidah, sikap, manhaj Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, maka kita jawab juga di sini. Ya. Di kitab Mu'amatul Hukam fil Kitab was Sunnah ini sudah pernah kita kaji, sudah kita khatamkan buku ini yang mungkin 10 tahun yang lalu. Kita mau baca ucapan para ulama salaf atau sikap ulama salaf dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan sebagiannya tadi, diantaranya hadis tadi Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan man arada an yang salih sultani fala yubdi alaniyatan. Kemudian dibawakan lagi di sini Syekh Abdul Salam Barjas membahas hadis itu dari sisi periwayatan. Hadis tadi, hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Abi Asim. Ini sekali lagi untuk membantah syubhat sebagian orang yang ingin mendoifkan, melemahkan hadis wajibnya menasihati dengan cara rahasia. Dan itu pernah ada suatu majalah yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah yang mendoifkan hadis wajibnya menasihati pemimpin secara rahasia. Makanya sekali lagi ulama membahas dari sisi sanad periwayatan. Sekali lagi intinya hadis ini sahih, ya. Makanya dibahas panjang lebar di buku ini. Padahal tidak terbiasa beliau membahas periwayatan hadis, karena sekali lagi karena ada yang berusaha melemahkan hadis ini karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kita tambahkan ya ucapan dan perbuatan salaf dalam menasihati pemimpin secara rahasia. Disampaikan hadis, ya di sini riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari dan Muslim. Suatu saat kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini kita terjemahkan langsung, Rasul pernah membagi atau membagi-bagi harta kepada sebagian orang. Fataraka Rasulullah minhum rajulan lam yuti. Namun ada seseorang yang tidak dikasih jatah oleh Rasulullah SAW, tidak dikasih bagian oleh Rasulullah SAW. Wa huwa a'jabum ilayya, padahal orang itu aku lebih cintai, lebih aku sukai. Kok nggak dikasih sama Rasul? Fakumtu ila Rasulullah SAW fasarartuhu. Aku pun mendatangi Rasul dan aku membisikkan kepada Rasul. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, fihi ta'addub ma'al kibar wa annahum yusaruna bima kana min babit tadhkir. Sa'ad bin Waqqas menasihat Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu dengan cara apa? Rahasia. Ini sebagai dalil juga, ya. Kemudian juga ada ucapan dari Abu Bakrah, sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau duduk di majlisnya, pidatonya seorang al-amir, tiba-tiba ada seseorang yang mencaci maki pemimpin. Unduru ila amrina yalbasu siyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita, dia memakai baju orang-orang fasik. Maka Abu Bakar mengatakan, uskut, diam engkau. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahallah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah hinakan dia. Abu Bakar melarang orang itu apa? Mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kemudian dibawakan lagi ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama
Abdullah bin Abi Aufah. Beliau berkata kepada seseorang yang bernama Ibnu Juhman, ketika Ibnu Juhman mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka Abdullah bin Abi Aufah, sahabat Rasul, mengatakan, "Waihak ya Ibnu Jumhan, celaka dirimu wahai Ibnu Jumhan, alaika bisawadil a'dham, pegang erat manhaj salaf, manhaj para sahabat. In kana sultan yasma' minka fa'ti fi baitihi." Kalau pemimpin itu mau mendengarkan nasihatmu, datangi beliau di rumahnya. Fa'tihi fi baitihi. Beliau apa? Menyuruh orang tadi menasihati pemimpin di rumahnya secara rahasia. Fa akhbirhu bima ta'lam. Beritahukanlah kepada pemimpin apa yang kau ketahui. Fa in qabila minka wa ila fada'u. Jika diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, selesai urusan. Fa innaka lasta bi alama minhu. Tidakkah engkau lebih tahu daripada pemimpin tersebut? Ini sekali lagi sikap-sikap Ahlus Sunnah, para salafus saleh, melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Demikian pula riwayat yang masyhur dalam Sahih Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid. Ada seseorang berkata kepada beliau, "Ala tadkhulu ala Utsman litukallimahu." Tidakkah engkau menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maka Usama bin Zaid mengatakan, "Atarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum." Apakah kalian berpendapat kalau aku menasihatinya, aku harus menyampaikannya kepada kalian? Wallahi laqad kallamtu fima baini wa bainahu. Aku telah menasihatinya secara rahasia. Ya, maduna an aftala amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Namun aku tidak mau membuka pintu kejelekan. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam mensyarah hadis tadi, ucapan Usama bin Zaid tadi radhiyallahu anhu, al-mujara bil inkar al-umara fil mala li anna fil inkar jiharan ma yukhsha akibatuhu. Beliau Usama bin Zaid tidak mau menasihati pemimpin terang-terangan di hadapan umum karena sangat berbahaya akibatnya. Ya. Kama ittafaqa fil inkar ala Utsman jiharat idna sya'anhu qatluhu. Maka ketika ada nasihat untuk pemimpin di hadapan umum, terjadilah pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dibawakan riwayat yang ketujuh di sini, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, "In kunta fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu." Jika engkau ingin menasihati pemimpin, maka antara engkau dan pemimpin dua orang saja, empat mata. Wala tahtab imamaka, jangan menghibah ngerasani pemimpinmu. Ini sekali lagi ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula dari ulama salaf yang lain, Abdurrahman bin Abi Sabrah qala Abdullah idza ataital amir al-mu'ammar fala ta'ti ala rusin nas. Wallahu alami, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau ingin menasihati pemimpin, maka datangilah langsung, jangan di hadapan orang banyak. Jadi sekali lagi ini riwayat dari para ulama salaf yang mewajibkan menasihati pemimpin di hadapan umum, dan sekaligus mereka melarang menasihati pemimpin di hadapan umum. Wajibnya menasihati pemimpin secara rahasia dan larangan menasihati pemimpin di hadapan umum. Jadi sekali lagi suatu yang sangat terang benderang. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita mau tambahkan lagi dari ucapan masyayikh ya di zaman ini. Di antara Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Sabi Ahwalil Hukam, yang dulu sudah pernah beliau ajarkan di daurah di Solo ya. Di antaranya di sini beliau mengatakan irtikabul muharramat kal bidah. Jika pemimpin berbuat hal-hal yang haram atau seperti kebid'ahan atau al-ma'asi, kemaksiatan, baik itu dosa besar, dosa kecil, apa yang harus dilakukan oleh seorang rakyat? Kata beliau, yukrah dzalika minhu, diingkari atau dibenci dalam hati kemungkarannya. Wa yunkar alai dzalika sirran, diingkari dengan apa? Secara apa? Rahasia. Kemudian dibawakan hadis riwayat Imam Ibn Abi Asim tadi. Tidak bolehnya menasihati di hadapan
umum. Bahkan beliau mengatakan pada halaman 28, ma yaqa minhu minal aqwal awil af'al al mukaffir, seandainya muncul dari pemimpin perbuatan atau ucapan yang itu kufur akbar, apa sikap rakyat? Munasahatuhu fi dzalika sirran, menasihatinya secara rahasia. Ini sekali lagi masalah yang sudah terang benderang dalam kacamata dakwah as-salafiyah. Kita bacakan lagi dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala di kitab Al-Ajwibah Mufidah an Nasihatil Manhaj Jadidah yang alhamdulillah sudah kita khatamkan juga. Beliau mengatakan tentang nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin ketika ada pertanyaan, kaifa takunul munasahah li syar'iyyah li ulatil umur, bagaimana nasihat yang syar'i untuk pemimpin kaum muslimin? Di antara jawaban beliau, wa minan nasihati lahum tanbihum alal akhta, di antara nasihat untuk pemimpin kaum muslimin menegur mereka atas kesalahannya, wal munkarat, dan kemungkaran alati tahsul fil mujtama, wa qad la ya'lamuna anha, barangkali mereka tidak mengetahuinya, walakin yakunu hada bi tariqatin sirriyah, namun dengan cara rahasia, bi tariqatin sirriyah fima bainan nasi wa bainahu, antara dia dan yang dinasehati. Lan nasiha alati yajhar bi amaman nas, bukan nasihat di hadapan orang banyak, awalal manabir, atau bukan di atas mimbar. Li anna hadhihi tariqatu siru syarr, karena ini adalah jalan yang memprovokasi massa, yang menimbulkan kejelekan, kejahatan, wa tuhdits al adawa baina ulatil umur war ra'iyah, dan akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara rakyat dengan pemimpinnya. Laisatin nasiha anal insan yataklam fil akhtai ulatil umur alal minbar, bukan namanya nasihat kalau orang itu menyebutkan kesalahan pemimpin di atas mimbar, au ala kursi amaman nas, atau di atas kursi di hadapan manusia. Hada la yukhdimul maslahah, ini tidak mendatangkan kemaslahatan, wa inna ma yazidu syarran, dan akan menimbulkan banyak kejelekan. Kita tambahkan lagi dari ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dari kitab beliau Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, alhamdulillah juga kita sudah khatamkan. Beliau mengatakan di halaman 167 berkaitan dengan sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Tsumma inna nasiha liulatul umur wa ghairin takunu sirran." Nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin harus dengan sirran, rahasia, wa birifkin, dengan lemah lembut, walin, dengan cara lemah lembut, sopan santun. Kemudian beliau membawakan firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang layinan. Ini pemimpin yang kafir, Allah perintahkan Nabi Musa Harun mendatanginya langsung dan dengan ucapan yang lemah lembut, apalagi pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, wa idza khala nushu minar rifqi walin wa kana alaniyatan fa innahu yadur wa la yanfa. Kalau nasihat itu tidak dengan cara lemah lembut dan dengan di hadapan umum, maka lebih banyak merusak, lebih banyak memadaratkan, tidak bermanfaat. Ini sekali lagi ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di abad ini, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah taala. Demikian pula Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Ini yang kita kaji di TV Roja setiap Sabtu pertama dan kedua jam 1 siang Kita sudah bacakan sebetulnya ucapan ini, kita bacakan kepada antum juga. Kata beliau, walakin sabil mu'minin as-sairin ala manhajis salaf adamul khurd ala ulatil umur wa adamut tasyir bi uyubihim. Jalan metode orang beriman yang berjalan di atas manhaj salaf, tidak mengkudeta pemimpin kaum muslimin dan tidak ada mutasyir bi uyubihim, tidak menyampaikan aib pemimpin di hadapan umum. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi sekalian tuntaskan biar enggak bawa kita berat-berat ini
Kata Syekh Zaid Al-Madkhali dalam syarah beliau terhadap akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya jalan orang yang beriman yang mengikuti manhaj salaf tidak kudeta terhadap pemimpin, wa adamu tasyir bi uyubim, tidak menyebarluaskan aib pemerintah, pemimpin kaum muslimin, wa adamu nasi akhta'im wa ilani ala ra'iyah, tidak menyebarkannya di hadapan rakyat, ya. Balil wajib ta'liful qulub baina ra'i wa ra'iyah, bahkan yang wajib menyatukan hati rakyat terhadap pemimpinnya. Kemudian kata beliau juga bi khilafi ma alai ahli manhajit takfir, ini berlainan dengan manhajnya kelompok takfiriyin, khawarij, alladzina yaslukuna maslakal khawarij, yang mereka mengikuti jejak kelompok khawarij. Apa jejak khawarij? Manhaj khawarij, fayahkumuna al-hakim bil kufur bisababil maksiat, mengkafirkan pemimpin karena maksiat, wa yusyahiruna bihim, dan menyebarluaskan aib pemimpin kaum muslimin, wa yu'linuna nasihalahum alal mala, dan menyampaikan nasihat terhadap pemimpin di hadapan umum. Ini kata Syekh Zaid Al-Madkhali termasuk ajaran manhajnya kelompok Al-Khawarij. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, sudah kita sampaikan ucapan ulama yang di atas beliau, Syekh bin Baz, dan ulama-ulama yang di bawah beliau. Ya, semuanya sepakat tidak boleh menasihati pemimpin di hadapan apa? Umum. Dan inilah manhaj Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang terang benderang sebetulnya. Ya, banyak ucapan beliau yang sama dengan ucapan-ucapan ulama-ulama tadi. Kita mau bacakan dulu yang merupakan akidah manhaj beliau yang sama dengan yang kita sampaikan tadi. Ini kita ambil dari Syarah Arba'in Nawawiyah, ya, Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika menjelaskan adinu nasihat, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan wa hada nasru mahasinin fi ra'iyah, di antara nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin menyebarluaskan kebaikan mereka. Wa hada aqsu ma yaf'alu ba'dun nas haitsu yanshurul ma'ayib wa yukhfil hasanat. Ini berlainan dengan sebagian orang yang menyebarluaskan aib pemimpin, menyembunyikan kebaikan pemimpin. Kata beliau, fa inna hada jurun wa dhulmun, ini adalah kedzaliman, kecurangan. Kemudian kata Syekh, wa laisa ma'na qaulina sitrul ma'ayib annasku anil ma'ayib. Kata beliau, kita wajib untuk menutupi aib pemimpin kaum muslimin. Namun bukan berarti, kata beliau, kita nggak menasehati. Bal nansah al-amir mubasyaratan. Namun kita apa? Menasehati pemimpin secara langsung di hadapan pemimpin. Intamakanna, jika memang kita sanggup. Wa illa, jika nggak sanggup, biwasitati man yattasil biminal ulama, melalui perantara ulama yang dekat dengan apa? Pemimpin kaum muslim. Sama dengan ucapan sahabat guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Walihada angkara Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ala qaumin yaqulun anta lam taf'al wa lam taqul li fulan wa li fulan ya'nuna al khalifah. Dan Usama bin Zaid mengingkari orang-orang yang ingin menasihati pemimpin di hadapan umum. Sama dengan yang kita sampaikan tadi. Ya. Kata beliau, fala yumkinul insan an yuhaddits bi kulli ma qalil amir li anna idza haddatha bi hada fa imma an yakunul amir nafada ma qal fa yaqulun nas al amir khada wa dzal wa imma alla yanfud fa yaqulu an nas asaw wa tamarada. Intinya sekali lagi, kata beliau, tidak selayaknya, tidak boleh menasihati pemimpin di hadapan umum. Ini dalam buku Syarah Akidah atau Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga ucapan beliau yang lebih terang lagi dinukilkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Imamatul Udzma. Ini juga rujukan dalam pembahasan ini. Al-Imamatul Udzma, Ta'silatu Ahli Sunnah As-Salafin Warad ala Syubhatil Mukhalifin. Dalam pembahasan halaman 50 tentang sifat menasehati pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, inna min khasaisi ulatil umur muslimin anna nusham wal inkar alaihim la yakunu illa amamahum. Di antara kekhususan pemimpin kaum muslimin, kalau menasihati mereka harus langsung di hadapan mereka. Fala yashihu syar'an khalfahum wa wara'ahum.
tidak boleh di belakang mereka menasihati. Ya. Kemudian dibawakan hadis adinu an-nasiha. Kemudian kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah, wa qarrara hadza aidan syekhuna al-allama al-muhaqqiq Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan inilah yang telah dinyatakan oleh guru kami Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan summa inna Rasul alaihi wasallam farraqa baina wa bain amatil muslimin. Rasul dalam hadis adinu nasiha membedakan antara menasehati pemimpin dengan selain pemimpin. Ya, ada cara khusus nggak sama. Kata beliau mimma yadullu ala anna nasiha lil a'immah laisat kan nasiha lil amah. Li'anna yajib inda nasiha lil a'immah an yura'iyal insan maqamahu. Karena orang kalau menasihati pemimpin harus melihat kedudukan pemimpin kaum muslimin. Ya, kemudian disampaikan riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian kata Syekh, anna hadi tariqatus salaf. Inilah manhajnya salaf. Wal mukhalif li tariqatis salaf waqun fil bid'ah. Yang menyelisih manhaj salaf dalam menasihati pemimpin seperti tadi, maka dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Li anna hadil wasilah wa hiyal munasa min waril amr lam yaf'al salaf. Menasihati pemimpin di belakang pemimpin itu adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama as-salaf, dan itu kata beliau adalah bid'ah. Kemudian beliau membawakan lagi ucapan ulama-ulama Najd, ya, ulama-ulama Arab Saudi sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang intinya sama. Kemudian dibawakan lagi ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kata beliau, Allah fi fahmi manhaj salafi salih fi ta'ammum sultan wa alla yutakhad min akhta'is sultan sabilun li itharatin nas. Wajib kalian bertakwa kepada Allah dalam memahami manhaj salafus salih tentang bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin, dan jangan sampai kesalahan pemimpin dijadikan jalan untuk memprovokasi massa. Ya, wa ila tanfirul qulub an wulatil umur. Hada ainul mafsadah. Ini adalah kerusakan atau sumber kerusakan. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala membawakan sebagian riwayat ulama ya salaf yang dikatakan membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum, seperti kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika langsung mengingkari perbuatan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang ingin khutbah id dulu sebelum sholat. Ya kan, sebetulnya apa, sholat dulu baru apa, khutbah. Ada khalifah yang ingin mendahulukan merubah sunnah Rasul. Abu Sa'id langsung mengingkari. Maka ini harus dipahami, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, inna hadil adillah kharijun mauridun niza fa inna mauridan niza fil inkar wan nushi wa ra'aula amamahu. Yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi langsung di hadapan apa, pemimpin. Beda dengan yang dilakukan oleh orang sekarang mengkritik pemimpin di medsos. Ya, sekali lagi kata beliau, bedakan antara langsung menasihati di hadapan pemimpin, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dengan apa, ya, nulis di medsos disebarkan aib pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi tidak sesuai dengan manhaj as-salaf. Adapun ucapan Syekh Utsaimin yang disebarluaskan oleh sebagian orang, ini kita bacakan. Jika dilihat dalam mengingkari kemungkaran pemimpin secara terang-terangan akan menghilangkan kemungkaran dan terjadi kebaikan, maka kita ingkari secara terang-terangan. Ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, alhamdulillah kita juga tanyakan masalah ini kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis secara langsung lewat WA. Kata beliau ada dua kemungkinan ucapan Syekh Utsaimin tadi. Menasihati terang-terangan yaitu langsung di hadapan pemimpin, bukan di medsos. Ya, atau mengingkari terang-terangan ucapan perbuatannya tanpa menyebut siapa pemimpin tersebut. Ini yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, membolehkan menasihati pemimpin terang-terangan. Yang pertama kemungkinannya apa? Langsung di hadapannya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Dan yang kedua, maksud terang-terangan tersebut tanpa menyebut nama atau identitas pemimpin kaum muslimin. Dan inilah yang juga dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam ungkapan beliau yang lain. Nanti yang bisa bahasa Arab, lihat ya di YouTube ada
ucapan Syekh Utsaimin yang lebih jelas lagi. Saya mau nukilkan sedikit di sini ya. Kalau mau judulnya mata yungkar alal hakim alanan. Afwan. Judulnya mata yungkar ala ulatil umur atau mata yungkar al hakim alanan. Kapan pemimpin diingkari secara terang-terangan? Syekh Utsaimin menjelaskan, ya intinya kalau langsung di hadapannya, bukan min wara'il hijab, bukan di balik layar, di belakang pemimpin kaum muslimin. Jadi sekali lagi ada kegagalan paham dari sebagian orang yang membawakan ucapan Syekh Utsaimin tersebut untuk menasehati, mengkritik pemimpin di medsos. Kesimpulannya, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang pertama ucapan Syekh Utsaimin tadi, kalau seandainya dikatakan membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum, itu menyelisih sabda Rasul, menyelisihi perbuatan ulama salaf, kemudian menyelisihi guru beliau sendiri Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ulama-ulama yang lebih dari beliau, bahkan lebih banyak lagi ya, meskipun dari yang di bawah beliau. Kemudian yang keempat, membantah syubhat tadi, ucapan Syekh Utsaimin itu banyak yang melarang mencaci maki ataupun mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kok diambil yang apa? Samar-samar, yang syubhat. Ini ciri khas ahlul ahwa ahlul bidah. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnati wa ibtigha' ta'wil. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dia mencari yang apa? Samar-samar. Yang terang benderang ditinggalkan, cari yang apa? Samar-samar. Kemudian bantahan yang kelima, Syekh Utsaimin sendiri telah menjelaskan dalam kesempatan yang lain. Tadi rujukannya di YouTube ada, judulnya Mata Yungkar alal Hakim Alanan. Beliau menjelaskan kalau terang-terangan itu di hadapan langsung pemimpin, bukan di pinggir jalan, bukan di mimbar, bukan di medsos, langsung didatangi pemimpin tersebut. Ya, kemudian sekali lagi, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Faham ya insyaallah? Masih ada syubhat lagi enggak? Iya sudah cukup insyaallah, sudah numpuk buku segini masa enggak paham juga. Wallahu alam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.